cahaya yang merindukan kehangatan. Selamat datang di puncak. Di balik logo kristal Lumire Beauty, berkuasa seorang wanita yang menjadi definisi kesempurnaan. Namanya Han Soo-jin. Di usia 29 tahun, ia adalah CEO termuda, ikon kecantikan nasional, dengan kulit porselen dan senyum yang mampu menjual jutaan produk. Fotonya terpampang di setiap majalah, setiap iklan sebuah mahakarya visual. Ia memiliki segalanya. Kekayaan kekuasaan dan wajah yang tak tersentuh waktu. Namun di balik tatapan mata yang sempurna itu, ada kelelahan yang tak terucapkan. Malam ini, seperti malam-malam lainnya, adalah sebuah parade. Sekelompok pria tampan, CEO rival, dan politisi muda berbaris mendekat, membawa pujian yang sama, janji-janji yang sama, dan niat yang sama. Mereka melihat Lumire Beauty dan saldo banknya, bukan dirinya. Mereka hanya memuja tahta, bukan orang di atasnya. Setiap senyumannya adalah topeng yang dingin cantik sekali. Brilian, bisnis Anda sungguh menginspirasi. Kata-kata itu menusuk, bukan menghangatkan. Ia sudah terlalu sering mendengar melodi yang sama. Dan ia muak. Hati Soo-jin adalah ruang kosong yang membeku. Yang ia rindukan bukanlah berlian, bukan kesepakatan bernilai jutaan dolar, melainkan kesederhanaan. Ia merindukan seseorang yang akan melihatnya Han Soo-jin, bukan Seo. Sebagai seorang wanita yang juga bisa tertawa canggung, yang mungkin suka topoki pedas di kedai pinggir jalan, atau seseorang yang merindukan pelukan tulus, ia ingin sebuah cinta yang buta terhadap gelar dan kekayaan. Cinta yang hanya melihat kehangatan di balik kulit porselen. Cinta yang melihat jiwanya, bukan mahkotanya. Lumire berarti cahaya, dan produknya menjanjikan kilau dari luar. Tapi Soo-jin tahu, cahaya yang sebenarnya harus datang dari dalam. Dan ia merasa redup. Ia membutuhkan seseorang yang berani mendekati bayangan di belakang tahtanya. Seseorang yang tidak terintimidasi oleh label CEO Han. Ia ingin cinta yang melihat kekurangannya sebagai manusia, bukan hanya keunggulannya sebagai ikon. Kota Seoul terus bergerak, tetapi untuk pertama kalinya, Soo-jin siap untuk berhenti dan menunggu kehangatan yang tulus itu. Cahaya yang akan menerangi kekosongan di hatinya. Dan bukan hanya sampul majalah. Malam itu, di tengah keglamoran yang dingin, sebuah tekad membara di hati Soo-jin. Ia lelah menjadi pahlawan di mata orang lain namun terasa asing bagi dirinya sendiri. Dengan sebuah keputusan yang mengubah segalanya, ia membuka lemari pakaiannya yang penuh gaun desainer. Namun mengambil sesuatu yang sederhana. Gaun mewah diganti dengan kemeja katun biasa. Rambutnya yang selalu tertata rapi kini diikat ekor kuda sederhana. Ia bukan lagi CEO Han Soo-jin dari Lumire Beauty, melainkan seorang wanita biasa yang bernama Soo. Keesokan harinya, kota Seoul menyaksikan pemandangan yang tak terduga. Di sudut jalan yang ramai, di mana aroma kopi berpadu dengan bisingnya klakson, sebuah kios bunga kecil muncul, bukan mawar yang diimpor mahal, melainkan bunga-bunga sederhana segar dari pasar. Dengan tangan yang biasanya hanya memegang pena kontrak jutaan dolar, kini Soo-jin atau Soo dengan canggung tapi tekun merangkai mawar merah, melati putih, dan tulip warna-warni. Setiap helaan napas adalah doa, setiap ikatan adalah harapan. Apakah seseorang akan melihatku di balik kelopak bunga ini? Batinnya. Ia tidak mencari keuntungan, ia mencari koneksi. Matahari perlahan tenggelam, mewarnai langit Seoul dengan jingga. Setiap langkah kaki yang mendekat membuat jantung Soo berdebar. Apakah ini dia? Apakah hari ini ia akan menemukan seseorang yang tidak tahu namanya, tidak peduli pada kekayaannya, dan hanya tertarik pada bunga yang ia jual, dan mungkin pada senyum tulus yang ia coba pamerkan? Seorang pria muda dengan setelan kerja sederhana mendekat. Matanya menatap bunga-bunga itu, lalu beralih padanya. Detik-detik terasa panjang, penuh antisipasi. Pria itu tersenyum hangat. Bunga-bunga ini indah, katanya. Suaranya tenang dan ramah, tapi senyum Anda lebih indah. Sebuah komentar sederhana, bukan pujian atas kekuasaannya, bukan sanjungan atas kecantikannya yang dipoles, hanya sebuah pengakuan tulus.
Dan di sudut jalan yang bising itu, di antara kelopak bunga yang harum, Han Sujin merasa sebuah cahaya mulai bersinar dari dalam. Bukan cahaya sorotan, melainkan kehangatan yang tulus. Ini mungkin hanya permulaan. Matahari pagi menyapa Seoul dengan kehangatan baru. Sujin, yang kini lebih nyaman dengan nama Su, dengan cekatan menata bunga-bunganya. Hari-hari di kios bunga telah memberinya kedamaian yang tak pernah ia temukan di ruang rapat mewah. Ia belajar membedakan aroma setiap bunga, merasakan kehangatan bumi di tangannya. Dan yang terpenting, ia belajar melihat dunia dengan mata yang berbeda. Pagi itu, seperti biasa, ia menyambut setiap orang dengan senyum yang kian tulus. Jauh dari senyum formal Chi Eohan, tiba-tiba, sebuah siluet tegap muncul. Di kejauhan melangkah mendekat dengan percaya diri namun tanpa kesan arogan. Kang Min Hao, seorang arsitek dengan tubuh atletis dan wajah maskulin yang tegas. Namun sorot matanya menyimpan kehangatan. Ia baru saja kembali dari proyek besar di luar negeri. Dan ia mencari sesuatu yang sederhana. Min Hao berhenti di depan kios Su. Matanya menyapu bunga-bunga itu. Lalu berhenti pada Su. Selamat pagi, sapanya. Senyumnya ramah dan tidak dibuat-buat. Jantung Su berdesir. Merasakan sesuatu yang berbeda dari tatapan pria-pria yang pernah ia kenal. Saya mencari bunga yang bisa memberikan kebahagiaan, kata Min Hao. Ibuku sedang sakit. Aku ingin dia merasakan keindahan setiap pagi. Tidak ada pamar kekayaan. Tidak ada ambisi terselubung. Hanya ketulusan seorang anak untuk ibunya. Sujin tertegun, inilah yang ia cari. Seorang pria yang memandang bunga bukan sebagai alat, melainkan sebagai simbol cinta. Matanya tidak tertuju pada dirinya, tetapi pada bunga-bunga yang akan ia bawa pulang untuk orang yang dicintainya. Ia melihat Su bukan sebagai objek, melainkan sebagai bagian dari kebaikan yang ia cari. Sujin merasakan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Pria di hadapannya adalah kebalikan dari semua yang ia benci di dunia korporat. Ia adalah ketulusan yang berjalan. Bunga-bunga ini akan membawakannya senyuman, kata Su. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Semoga ibumu cepat sembuh. Min Hao tersenyum. Senyum yang mencapai matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Sujin merasa dilihat bukan sebagai CEO, bukan sebagai ikon, tetapi sebagai seorang wanita yang berbagi momen ketulusan di tengah hiruk-pikuk kota. Sebuah awal yang baru. Mentari terbit dan terbenam, membawa serta tawa dan percakapan di kios bunga kecil itu setiap sore. Min Hao kembali, bukan lagi hanya untuk membeli bunga, melainkan untuk Su. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana. Cuaca, buku yang baru dibaca, mimpi-mimpi yang nyaris terlupakan. Min Hao bercerita tentang arsitektur, tentang keinginannya membangun ruang yang membawa kebahagiaan. Su, yang kini lebih terbuka, berbagi tentang kecintaannya pada keindahan, dan bagaimana setiap bunga memiliki kisahnya sendiri. Hati Sujin, yang dulu beku di balik dinding korporat, kini mulai mekar sehangat kelopak mawar yang baru dipetik. Percakapan mereka semakin dalam, menyentuh luka dan harapan. Min Hao bercerita tentang tekanan dalam pekerjaannya, tentang kerinduannya akan kesederhanaan di tengah ambisi. Su, tanpa mengungkapkan identitas aslinya, juga berbagi tentang kesepian yang mengerogoti jiwanya di balik kesuksesan. Terkadang, kata Su, matanya menatap jauh. Cahaya paling terang datang dari tempat yang paling gelap. Min Hao mengangguk, memahami. Mereka menemukan kesamaan dalam kerapuhan. Dalam kerinduan akan sesuatu yang tulus dan nyata. Mereka adalah dua jiwa yang menemukan kedamaian di tengah hiruk-pikuk dunia. Setiap malam setelah Min Hao pergi, Sujin merenung di kiosnya yang sepi. Ia telah menemukan apa yang ia cari. Seseorang yang melihatnya. Su, bukan Han Sujin sang CEO. Min Hao mencintai kejujuran dalam senyumannya, kelembutan di tangannya saat merangkai bunga, dan kebijaksanaan dalam kata-katanya. Ia melihat jiwanya. Ini adalah cinta yang buta terhadap status, buta terhadap kekayaan, sebuah cinta yang tulus dan murni. Namun, rahasia besar itu masih tersimpan erat di hatinya. Bisakah cinta ini bertahan saat identitas aslinya terungkap? Sujin menatap pantulan dirinya di kaca kios. Di satu sisi,
ada Su sang penjual bunga yang bahagia. Di sisi lain, bayangan CEO Han Soo-jin yang sempurna namun kesepian. Dua dunia, dua identitas. Ia tahu momen kebenaran akan segera tiba. Ia berharap ketika bayangan Lumire Beauty muncul, cinta yang tulus ini akan cukup kuat untuk menembus semua topeng dan prasangka. Cinta mereka tumbuh subur di bawah naungan kios bunga, tersembunyi dari sorotan dunia. Namun, rahasia, tak peduli seberapa rapat disimpan, memiliki caranya sendiri untuk terungkap. Suatu sore, saat Soo-jin dan Min-ao berbagi es krim di bangku taman, sebuah kamera blitz menyala. Seorang reporter yang mengenali Han Soo-jin, sang CEO Lumire Beauty, muncul dari balik semak. "Nona Han Soo-jin, benarkan apa yang Anda lakukan di sini?" Pertanyaan itu menghantam, mengungkap identitas asli Soo-jin di depan Min-ao yang tertegun. Dunia Su sang penjual bunga dan dunia CEO Han akhirnya bertabrakan. Keterkejutan melintas di wajah Min-ao, wanita sederhana yang ia cintai, yang berbagi mimpi dan tawa dengannya. Ternyata adalah ratu kecantikan Korea yang legendaris, Soo-jin, dengan air mata di matanya. Mencoba menjelaskan segalanya tentang kesepiannya, tentang pencariannya akan cinta yang tulus. Ia menunggu reaksi Min-ao, takut akan penolakan, takut akan tatapan mata yang kini dipenuhi keraguan. Namun, Min-ao, setelah beberapa saat hening menatap mata Soo-jin, kebingungan di wajahnya perlahan digantikan oleh pemahaman. Lalu, sebuah senyuman. Min-ao meraih tangan Soo-jin, menggenggamnya erat. "Aku mencintamu, Su," katanya. Suaranya mantap dan penuh ketulusan. "Bukan karena kau CEO Lumire Beauty, bukan karena ketenaran atau kekayaanmu. Aku mencintaimu karena kau adalah wanita yang merangkai bunga dengan hati, yang mencari kehangatan dalam kesederhanaan, dan yang berani menjadi dirimu sendiri di hadapanku." Air mata Soo-jin jatuh, bukan karena sedih, melainkan karena kelegaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Min-ao melihat jiwanya, bukan mahkotanya. Di tengah sorotan publik, di bawah langit Seoul yang menjadi saksi, mereka berpelukan. Cinta tulus yang lahir dari kesederhanaan, kini menjadi mahkota sejati dalam hidup mereka. Soo-jin akhirnya menemukan bukan hanya seorang kekasih, tapi juga belahan jiwa yang melihat dan mencintainya apa adanya. Ia adalah CEO. Ia adalah ikon. Tapi yang terpenting, ia adalah seorang wanita yang disintai dengan tulus. Dan itu adalah kecantikan yang paling abadi.